Halo Sobat Bam Hans, jumpa lagi di channel yang penuh manfaat ini. Kali ini kita akan mereview HP Samsung Galaxy A50 45G. Bagaimana reviewnya? Yuk kita dalam video ini. Jelang bulan Ramadan 2023 beberapa waktu lalu, Samsung meluncurkan smartphone terbaru mereka Samsung Galaxy A50 45G. Ponsel terbaru ini jadi salah satu perangkat yang mengisi slot mid-range ponsel Samsung, setelah mereka sebelumnya merilis perangkat flagship dan entry level. Hadir sebagai tipe yang paling tinggi di HP mid-range Samsung, Galaxy A50 45G pun menghadirkan spesifikasi dan fitur unggulan. Sekilas mengenai spesifikasi Samsung Galaxy A50 45G, HP ini memakai prosesor Exynos 1380. Prosesor ini juga sudah mendukung jaringan 5G serta Wi-Fi 6. Layar HP ini sudah memakai Super AMOLED 6,4 inci dengan resolusi FHD. Layarnya juga dilengkapi level brightness 1000 nits, serta refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Berikut ini ulasan saya dalam menggunakan ponsel pintar yang satu ini. Desain. Dari segi desain, Samsung A50 45G memang menawarkan desain yang sangat mirip dengan HP-HP Samsung keluaran terbaru, termasuk Galaxy S23 maupun seri entry seperti Galaxy A14 5G, serta tentu saja Galaxy A30 45G. Untuk bagian ini, saya termasuk orang yang tidak terlalu mempermasalahkan, meski tentu saja agak sedikit menyayangkan penggunaan desain yang berulang semacam ini. Namun untungnya, Galaxy A50 45G punya warna yang menurut saya cakep dan menyegarkan, yang kebetulan menjadi opsi warna yang saya jajal, yaitu lime yang kehijauan, di mana pilihan warna ini terasa menyegarkan buat saya. Bobot HP Samsung ini terbilang sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan beberapa smartphone lain, tetapi masih cukup nyaman dalam genggaman. Cover belakangnya pun juga bebas sidik jari meski sedikit licin. Pemakaian sehari-hari. Layar. Layar di Samsung Galaxy A50 45G menurut saya memberikan pengalaman yang enak banget untuk digunakan sehari-hari mulai dari nonton, browsing, hingga main game. Kecerahannya oke, warnanya juga tajam, di mata pun masih nyaman, dan refresh rate-nya juga sudah 120 Hz dengan teknologi Adaptive Refresh Rate, di mana penggunaannya jadi terasa lebih mulus. Tapi kalau ingin baterai lebih hemat, Galaxy A50 45G juga masih menyediakan mode standar hingga 60 Hz di mana untuk pemakaian sehari-hari masih cukup mulus. Sensitivitasnya pun juga oke. Performa. Menggunakan prosesor Exynos 1380, performa perangkat sangat nyaman buat dipakai harian. Buat aktivitas seperti sekadar browsing atau media sosial, sepertinya sudah tidak perlu dipertanyakan. Buat yang pemakai baru atau yang sudah terbiasa menggunakan One UI 5, Samsung pun juga harusnya sudah tidak perlu kagok dalam memakai perangkat ini. Fitur sidik jari di layar juga sudah hadir di ponsel ini. Samsung pun menjanjikan 4 OS update dengan pembaruan keamanan hingga 5 kali untuk HP ini, sehingga mungkin perangkat ini bisa dijadikan pertimbangan kalau ingin mencari perangkat yang awet untuk pemakaian lama. Satu kelebihan lain dari HP Samsung ini, dia sudah tersertifikasi IP67, sehingga lebih tahan berada di dalam air 1 meter selama 30 menit, dan terlindungi dari debu dan pasir. Buat gaming, Samsung Galaxy A50 45G pun masih memberikan performa yang cukup oke. Meski begitu, bayarannya adalah panas perangkat yang jadi lebih terasa. Buat main Mobile Legends, bang-bang di pengaturan high atau maksimal sekitar 15 menit, bodi terasa hangat sedikit. Untuk main AC Racer, perangkat ini sudah bisa di pengaturan ultra, tapi HP jadi lebih cepat panas. Sementara buat main Genshin Impact sekitar 30 menit setting grafik rendah, masih bisa berjalan mulus meski bodi belakangnya jadi lumayan cepat panas. Uji baterai dan audio. Baterai. Disokong baterai 5000 mAh, Galaxy A50 45G cocok buat dipakai seharian tanpa harus bolak-balik mengisi daya. Buat nonton YouTube 45 menit setting 1080p, baterainya cuma kurang 5%.
Untuk Genshin Impact 30 menit baterai berkurang 5%, buat main Mobile Legends sekitar 15 menit berkurang 4%. Yang sekali lagi patut disayangkan, Samsung kembali tidak memberikan adaptor bawaan meski ponsel ini mendukung pengisian daya cepat 25W, dan diklaim bisa dipakai seharian dalam waktu charge 30 menit. Audio. Kualitas suara dari stereo speaker di Samsung Galaxy A50 45G adalah yang paling saya suka dari HP ini. Jernih, tidak pecah, dengan bassnya yang terasa nendang. Kalau kamu yang suka mendengarkan radio atau musik tanpa memasang headphone atau earbud saat lagi sendiri, ini sangat cocok. Setelah HP berendam di air, kualitas suara memang sedikit terdengar agak pecah. Tapi untungnya ini cuma sesaat dan kualitas yang dihasilkan kembali mantap seperti semula. Namun buat yang suka menggunakan headset dengan kabel, Galaxy A50 45G tidak menghadirkan audio jack 3,5 mm di sini. Jadi, kamu mungkin harus mengeluarkan duit lebih buat konektor Type-C atau headset nirkabel. Hasil jepretan kamera. Foto. Untuk foto, Samsung A54 dibekali kamera belakang dengan lensa utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan makro 5 megapiksel, dengan dukungan teknologi sensor Sony dan OIS. Kamera depannya pun juga sudah 32 megapiksel, yang mendukung mode ultrawide. Fitur kamera di Galaxy A50 45G adalah salah satu unggulan dari perangkat ini. Hasil fotonya masih cakep di malam hari dengan teknologi ala flagship, Niktografi, meski terkadang cahayanya masih kerap dikasih berlebihan. Tapi, buat foto di dalam ruangan dengan cahaya yang minim, HP ini menawarkan hasil foto yang terbilang cakep. Selain itu, fitur editing seperti remaster gambar dan penghapus objek dari HP flagship, juga diboyong oleh Samsung ke ponsel mid-range mereka yang satu ini. Ini salah satu fitur yang cukup berguna menurut saya. Nah itulah tadi review mengenai HP Samsung Galaxy A50 45G. Bagaimana San tertarik untuk membelinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit dan sampai jumpa.